Halo semuanya, selamat datang kembali di channel FX Store. Nah, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang pemrograman dasar Python ya teman-teman. Oke, jadi kita masih berada di bawah naungan operator. Di video kali ini kita akan membahas tentang operator aritmatika ya. Operator yang akan melibatkan konsep dasar matematika ya, bahkan yang sudah diajarkan sejak SD ya, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, teman-teman pasti udah familiar dengan eh, konsep dasar tersebut, apalagi yang suka dengan matematika ya teman-teman. Nah, jadi ini kesempatan buat teman-teman yang suka matematika untuk merasakan kenyamanan ya, untuk merasakan comfort from coding ya teman-teman. Oke, pertama-tama di sini kita akan sediakan terlebih dahulu ya variabel a ya, misalnya di sini ya kan. Nah, di sini kita kasih contoh dulu ya teman-teman, operator aritmatika itu seperti apa buat teman-teman yang belum familiar ya. Nah, jadi eh, karena melibatkan konsep matematika berupa penjumlahan dan pengurangan misalnya ya kan, atau perkalian dan pembagian, maka di sini kita coba campur-campur deh, 5 tambah 2 dikali 3 misalnya. Nah, kira-kira berapa jawabannya teman-teman? Ya kan, hasil dari operasi ini. Nah, kalau teman-teman mengira jawabannya adalah 11, maka jawaban teman adalah benar. Ya, karena di sini eh, apa namanya, perkalian lagi dan lagi didahulukan, ya kan. Nah, jadi ya kan, nggak cuma konsep penjumlahan, pengurangan dan sebagainya ya kan yang eh, dipakai ya kan dalam operator aritmatika ini ya kan, tapi juga apa namanya, urutan prioritasnya juga bakal ngikut ya kan, bakal kepake gitu. Jadi urutan prioritas yang paling tinggi kan kurung dulu ya kan, baru perkalian dan pembagian, dan setelah itu baru yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Tapi bedanya ya kalau di pemrograman ya kan, khususnya di Python ini ya kan, itu ada beberapa operator tambahan selain sekedar penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Ada nih ya kan, operator lainnya gitu yang belum kita apa namanya ketahui gitu ya kan, pas di sekolah ya kan, mungkin kita belum tahu ya kan, eh, apa namanya pas SMP misalnya, pas SMA kita belum tahu ya kan sama operator ini. Jadi operator ini ya kan adalah modulo ya kan. Nah, simbolnya seperti ini ya kan. Nah, modulo itu buat apa namanya, buat teman-teman yang belum tahu ya, modulo itu kayak semacam sisa hasil bagi ya kan, kayak contoh 13 bagi 2 ya kan, bisa nggak? Nggak bisa ya kan. Tapi kalau misalnya 12 bisa nggak? 12 bisa ya kan. Nah, 12 bagi 2 berapa? 6 ya kan. Nah, terus ya kan selisih antara 13 dengan 12 itu berapa? 1 ya kan. Nah, maka ya kan bisa dikatakan sisa hasil bagi dari 13 bagi 2 adalah 1 ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman cara menghitung, bagaimana sih cara menghitung sisa hasil baginya ya kan. Tinggal teman-teman eh, bulatkan aja ke bawah ya kan, ke angka yang bisa dibagi gitu. Kayak 13 kan nggak bisa dibagi dua. Nah, tapi 12 bisa kan ya kan dibagi dua ya kan, ya udah ya kan, bulatkan aja ke 12 ya kan, 13 ke 12 ya kan, bagi ya kan, setelah itu ya kan eh, hitung selisihnya berapa ya kan. Selisihnya itu kan 1 ya, 13 dengan 12 itu. Nah, maka eh, hasil modulo 13 modulo 2 itu adalah 1. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, jadi ya kan ada 5 ya kan, jadinya ya, ada modulo, ada kurang ya kan, ada kali ya kan, dan juga ada bagi ya kan. Nah, ada 5 ya operator yang akan kita pelajari. Tapi kalau di C++ kemarin gini ya, kalau di C++ kemarin mungkin cuma 5 ya. Tapi kalau di Python itu ada 7 sebenarnya ya kan. Nah, jadi apa ya kan yang duanya ini apa gitu. Jadi duanya ini adalah double bagi. Double bagi. Maksudnya double kali ya. Kayak gini ya. Salah ya, teman-teman. Maksudnya double kali kayak gini ya, teman-teman.
Lalu yang kedua adalah double bagi, ya kan. Nah, ini merupakan operator tambahan yang ada di Python, ya. Nah, jadi kita akan pelajari ya ke-7 operator ini di video ini ya, teman-teman. Misalnya di sini kita sediakan terlebih dahulu beberapa variabel, ya. Atau mungkin kita nggak perlu menyediakan variabel, melainkan kita langsung cetak aja hasilnya, ya kan, agar nggak ribet ya, teman-teman. Agar nggak terlalu ribet, kita sediakan aja langsung cetakannya di sini, ya kan. Print misalnya 5 tambah 2 misalnya. Nah, terus di bawahnya print 3 terlalu kecil ya angkanya, 10 deh. Enaknya 10 dikurang 2. Dikurang 3 deh misalnya. Nah, terus di bawahnya itu 3 dikali 3 misalnya. Nah, terus di bawahnya di sini 5 ndak bisa dibagi ya. Bilangan prima ya, 5. Nah, jadi kita 15 bagi 3 misalnya. Dibagi 5 ya, misalnya. Ya kan. Nah, terus yang terakhir ya kan, bukan yang terakhir ya, maksudnya yang kelima ya. Nah, yang kelima ini ya kan 13 modulo 2 ya. Oke, baru kita coba print yang ini lagi, yang 2. Nah, double kali ya kan 3 misalnya. Terus yang terakhir itu adalah print ya. Terakhir double bagi kan ya tadi ya kan. Ya, benar, double bagi 10 bagi 2 ya misalnya. Oke, sebelum kita cetak ya, kita pengen jelasin dulu ya beberapa operator ini. Kalau ini penjumlahan pasti udah pada kenal ya. Penjumlahan berarti 5 tambah 2 berapa? Ya kan, 7. 10 dikurang 3, 7. Ya kan, 3 kali 3, 9. 15 bagi 5, 3. 13 modulo 2, 1. 2, ya kan. Nah, yang ini nih, ya kan, yang mungkin teman-teman belum familiar ya, yang 2 ini ya kan. Nah, yang 2 ini apa? Ya kan, yang double ini apa artinya? Nah, kalau untuk yang kali ini ya kan, double kali ini itu artinya adalah perpangkatan. Artinya 2 ya kan, simbol ini 2 kali ya kan 3. Artinya apa? Artinya 2 pangkat 3. Nah, terus yang double bagi ini gimana? Ya kan, akarkah? Jawabannya bukan ya, bukan akar ya, teman-teman. Jadi sama aja ya kan, double bagi dengan bagi biasa yang ini sama aja sebenarnya. Ya kan, cuma bedanya ya kan, kalau bagi biasa ya, yang kayak gini, kalau dalam Python itu pembagian bilangan real, ya kan. Sedangkan yang ini itu adalah pembagian bilangan bulat, ya kan. Nah, jadi kalau misalnya bilangan bulat ya kan kayak 10 ini ya kan tanpa koma ya kan kayak gini ya kan, ya pakai aja ya kan bagi 2 kayak gini ya kan. Bagi double kayak gini. Tapi karena di sini kita pakai bagi yang biasa nih ya kan. Ini kan buat bilangan real nih ya kan. Maka nanti hasil dari ini ya kan itu bakal dianggap bilangan real ya kan. Nah, mari kita lihat ya. Untuk membuktikan ya kan, kita lihat apakah benar. Nah, benar ya teman-teman, dia bakal dianggap bilangan real ya kan. Tuh, 15 dibagi 5, 3 ya kan, bukan bilangan bulat tapi 3,0 ya kan. Nah, gitu ya cara bedain antara bilangan bulat dengan bilangan real kalau dalam pemrograman tuh gitu ya. Kalau bilangan real tuh kalau misalnya dia nggak punya koma ya kan, tapi bilangan real ya kan, dianggap bilangan real, maka dia komanya 0 ya kan, kayak gini nih contohnya ya kan. Nah, ini nih 5 tambah 2 7, 10 kurang 3 7, 3 kali 3 9 ya kan, 15 bagi 5 3,0 ya kan, 13 modulo 2 1 ya kan, 2 pangkat 3 8, dan 10 ya kan
Nah, ini baru bilangan bulat nih, nggak ada komanya, tuh lihat. Nggak ada komanya kan? Ya kan? Karena kita pakai bagi yang double, ya kan? Nah, bagi yang double ini sebenarnya yang buat bilangan bulat sebenarnya ya, teman-teman. Jadi jangan ketukar ya, jangan mikir, oh yang ini eh, pasti buat bilangan real nih, ya kan? Karena ini spesial gitu, ya kan? Wah, baru tahu, ya kan? Misalnya teman-teman mungkin apa namanya yang baru aja bermigrasi dari bahasa C++, ya kan, mungkin kaget ya kan kalau ternyata ya kan eh, pembagian yang biasa tuh sebenarnya pembagian yang double kayak gini ya kan, sedangkan pembagian yang spesialnya itu adalah pembagian yang satu ini ya kan. Nah gitu ya kan, tapi ya kita tetap menganggap ya kan pembagian yang satu ini sebagai pembagian yang biasa aja ya kan, pembagian yang default ya kan. Nah, karena emang kalau di bahasa lain emang gitu, ya kan teman-teman biasanya ya kan kayak contohnya di C++ ya kan. Nah, apa namanya pembagian yang biasa kayak gini tuh biasanya ya kan adanya ya kan, tapi yang pembagian double ini kayak spesial gitu ya kan untuk Python ya kan. Tapi fungsinya itu ternyata nggak spesial, fungsinya tuh untuk bilangan bulat, umum, general ya kan. Nah, justru yang bilangan real ini kan yang jarang ya kan. Nah, jadi kalau kalau menurut aku rada kebalik sih ya kan. Harusnya yang ini buat bilangan bulat ya kan. Nah, yang ini buat bilangan real ya kan. Karena nih rada rada nggak umum nih ya kan, bagi apa namanya simbol baginya double gitu ya kan. Sedangkan bilangan real kan cukup jarang ya kan kita temui ya kan. Seringnya tuh bilangan bulat ya kan. Nah, harusnya pakainya yang ini ya kan. Harusnya gitu ya, teman-teman. Tapi emang aturan Python emang seperti itu ya, teman-teman. Jadi kita adaptasi aja ya kan. Jangan sampai ketuker ya kan. Nah, kalau yang biasa ya kan itu bilangan real, kalau yang spesial ini bilangan bulat ya kan. Tuh lihat nggak ada komanya ya kan, 5 aja ya kan, nggak ada 5,0 ya kan. Nah, karena emang pada dasarnya ini emang untuk bilangan bulat. Oke. Nah, jadi ya kan ini kita sudah coba ya kan ekspresi-ekspresi tertentu ya kan yang langsung kita cetak ya kan. Nah, sekarang ya kan gimana kalau misalnya kita pengen bikin yang lebih ribet lagi ya kan, yang lebih kompleks lagi ya kan, eh, apa namanya operatornya ya kan. Misal kita pengen 13 modulo dalam kurung 2 ya kan ditambah sama dengan sih, tambah ya, tambah 3 misalnya di sini. Nah, berapa ya kan 13 modulo dalam kurung 2 tambah 3 berapa ya, teman-teman? Jawabannya adalah 3 karena 2 tambah 3 dulu ya kan, yang dalam kurung didahulukan ya kan. Nah, yang dalam kurung ini adalah 2 tambah 3 jadi 5 ya kan. Nah, berarti 13 modulo 5 berapa? 3 ya harusnya. Mari kita lihat. Nah, 3 ya, teman-teman. Nah, jadi prioritas yang paling tinggi adalah dalam kurung ya, teman-teman. Di operasi manapun ya kan apa namanya termasuk aritmatika ya kan, dalam kurung pastinya yang paling tinggi prioritasnya ya, teman-teman. Nah, gitu. Setelah itu ya kan baru modulo ya kan, modulo kali bagi ya kan. Nah, itu tuh sederajat ya kan. Baru setelah itu penjumlahan dan pengurangan ya kan. Nah, gitu ya, teman-teman. Oke, nah jadi eh, aku rasa cukup dulu ya pembahasan kita terkait operator aritmatika ya. Jadi ini materi apa namanya topik kita kali ini sebenarnya cukup simpel ya kan. Kayak apa namanya apalagi yang sudah terbiasa dengan matematika, yang demen demen banget dengan matematika mungkin ngerasa topik kali ini terlalu enteng ya. Terlalu enteng ya kan. Ah, ini mah ditambah, dibagi, dikali, dipangkatin ya kan, kayak gini-gini ya kan, kayak udah familiar banget lah ya kan pokoknya gitu ya kan. Nah, jadi masih apa namanya topik kali ini masih ringan banget ya, teman-teman ya kan, apalagi buat yang pecinta matematika ya kan. Nah, oke, jadi aku rasa cukup dulu ya pembahasan kita di video kali ini ya. Apa namanya tak lupa juga aku ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau menonton video ini sampai selesai ya. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.